Oke, kita masuk ke mata kuliah. Halo, kita masuk ke topik bagaimana kita memperkirakan penjualan di ke depan, forecasting penjualan ke depan, dan bagaimana kita menggunakan hasil forecasting tersebut untuk merencanakan produk-produk yang akan kita jual. Jadi ceritanya ini kalau kita punya usaha, kita punya satu toko, terus toko tersebut sudah punya target penjualan sekian, kemudian hasil target penjualan tersebut diterjemahkan dalam bentuk barang, berapa banyak barang yang harus saya kulak gitu ya. Jadi di sini akan jelas bahwa kalian bisa tahu keuntungan berapa yang kalian dapatkan per bulannya, berapa banyak barang yang kalian harus simpan per bulannya. Jadi forecasting ini meliputi kegiatan memprediksi perilaku konsumen dalam kondisi tertentu. Lalu kita melakukan forecasting berdasarkan demand, sales, dan inventory. Jadi berapa banyak sih permintaan konsumen, berapa banyak realisasi penjualan yang terjadi, dan seberapa besar inventory yang kita harus sediakan. Jadi kalau sama persis kan nggak mungkin. Kita bisa ada tambah beberapa cadangan. Nah, cadangannya pun bisa dihitung dari forecasting ini. Jadi skopnya untuk forecasting adalah berapa banyak produk yang harus dipersiapkan, apakah produk baru dapat ditawarkan pada pelanggan, berapa banyak inventory, berapa harga yang pas untuk ditawarkan pada produk tersebut. Ini kemarin minggu lalu kita sudah belajar. Bagaimana cara kita memforecast? Mirip kayak dulu FTR. Kita mengumpulkan apa yang terjadi di masa lalu, jadi data penjualan di masa lalu. Lalu membuat analisa kondisi internal badan usaha. Contoh, perluasan tempat usaha. Misalnya dengan perluasan ini, berarti kita bisa meningkatkan jumlah produksi. Atau bahkan adanya pengurangan pekerjaku berkurang, aku nggak bisa produksi banyak. Apalagi nanti kalian ini diperkirakan akan membuat brand kalian sendiri kan, itu akan benar-benar harus berkaca pada kondisi internal badan usaha kalian sendiri. Juga ada kondisi eksternal, misalnya ada standar gaji minimum yang naik kayak Omnibus Law ini kemarin. Kemudian ada kondisi ekonomi negara tertentu. Terus mungkin ada kayak kondisi sekarang pandemi dan masuknya kompetitor. Jadi sales forecast ini bisa digunakan untuk apa? Bisa untuk produk dan layanan. Bisa juga kita memforecast untuk consumer tertentu. Kita juga bisa memforecast untuk periode waktu tertentu dan lokasi toko tertentu. Periode forecast ini bisa short term dan long term. Nah ini kalau untuk produk fashion kita biasanya menggunakan yang 6 month merchandise ini ya. Jarang sekali produk fashion pakai long term forecast. Jadi preparing sales forecast ini harus memikirkan hal-hal seperti target market, kompetitor, dan tren yang akan berjalan di masyarakat. Dengan adanya sales forecast, kita bisa menstimulasi perencanaan. Jadi bisa membuat satu perusahaan tuh mau merencanakan penjualan sehingga detail barang yang dijual sama barang yang terbeli itu sama jumlahnya, tidak ada yang terbuang sia-sia. Lalu dapat meningkatkan koordinasi antar tim, misalnya sales dengan produksi. Juga bisa meningkatkan kontrol. Nah, kita mulai mendevelop sales forecast. Pertama kita harus memeriksa kegiatan event-event internal. Misalnya yang tadi saya bilang ada peningkatan kegiatan usaha promosi, ada perluasan pabrik, penambahan karyawan, atau ada harga yang naik dan harga yang turun. Sangat berpengaruh, karena apa? Kalau harganya naik bisa jadi salesnya turun dan sebaliknya. Juga ada jam buka toko, jadwal buka toko. Nanti kita akan lihat bahwa
jadwal pembukaan toko akan sangat berpengaruh pada sales forecast. Lalu setelah kita melihat internal, kita lihat eksternal. Kondisi ekonomi, lalu tren demografik, bisa jadi ada jumlah penduduk yang berkurang. Komposisi penduduk, ini apalagi terkait dengan target marketmu, apakah jumlah wanita berkurang. Kalau jumlah wanita berkurang, bisa jadi pembelimu juga berkurang. Ada gaya hidup yang berubah, apalagi seperti sekarang ini pandemi sangat mempengaruhi gaya hidup orang. Lalu juga ada kegiatan yang dilakukan oleh kompetitor. Nah, ini kita sudah ngomongin eksternal. Jadi kita sudah lihat internal, eksternal, kita sudah mulai bisa memperkirakan kira-kira berapa persen sih yang harus saya persiapkan. Lalu kita butuh data pendukung. Jadi bisa data primer, yaitu saran konsumen. Misalnya mereka ditanyai mau produk apa, mau apa. Lalu ada masukan dari pekerja karena dia yang hands on dengan pembeli. Juga dari data penjualan toko, dari kasir. Dan juga bisa dari data penjualan Asosiasi Perdagangan Dunia, bisa dari BGSN juga. Gitu. Nah, ketika kita rangkum prosesnya untuk meramal penjualan bagaimana, pertama kita mereview penjualan sebelumnya. Lalu kita lihat ada perubahan kondisi ekonomi di negara nggak. Kalau misalnya kondisi ekonominya mendukung, sangat baik, sifat orang membeli semakin tinggi, maka kita bisa nambah penjualan dari tahun lalu, kita bisa menambah persediaannya di tahun ini. Terus kita lihat produknya berpotensi nggak untuk dijual sangat laku. Kayak sekarang lagi musim nih warna lilac atau yang tie-dye. Kita lihat dia ada potensi nggak yang untuk sangat laku. Lalu juga strategi marketing. Dari situ kita bisa mengolah data untuk mendapatkan berapa banyak sales yang harus kita lakukan. Jadi berapa banyak produk yang harus kita sediakan. Jadi forecast sales itu kurang lebih sama dengan memperkirakan berapa banyak produk yang harus kita sediakan, persediaan. Review past sales. Apakah kemarin ada pola penurunan atau kenaikan? Lalu dihitung berapa persennya. Apakah punya pola tertentu? Jadi jangan kayak misalnya sekarang ini ada pandemi. Bisa jadi tahun ini tuh tidak bisa dijadikan data yang valid. Karena apa? Ada force major. Tapi kalau sebelum tahun 2020 seperti misalnya kamu lihat past sales 2017 sampai 2019 itu bisa jadi valid. Kita bisa nemu polanya di situ. Oke, kita lanjut. Ini ada bulan yang sama, September, di tahun yang berbeda. Pertanyaannya, di tahun mana penjualan yang paling banyak? Tahun 2017 atau 2018? Saya akan kasih link, jawabnya di sana. Nah, di sini kita akan melakukan forecast sales untuk bulan Juli tahun ini. Bagaimana caranya? Nah, di sini caranya adalah kita menghitung peningkatan dari tiap bulan antara tahun 0 ke tahun 1. Jadi misalnya ini 2017, ini 2018. Atau ini 2020, ini 2021. Kita lihat, cara mendapatkan peningkatannya itu dari mana? Dari selisih dibagi yang tahun lalu. Jadi misalnya April 55.000 dikurangi 50.000 kan, dapat selisih. Lalu dibagi yang tahun lalu. Maka kita akan mendapatkan persentase peningkatan tiap-tiap bulannya dari tahun lalu ke tahun ini. Gitu ya. Atau kita sebut tahun 0 ke tahun 1. Nah, untuk mendapatkan nilai persentase peningkatan di bulan Juli,
antara dari tahun 0 bulan Juli tahun 0 dan bulan Juli tahun 1, bagaimana caranya? Nah, kita lihat kita mencari batas atas dan batas bawah. Jadi di sini tidak bisa mendapatkan angka yang fix. Karena apa? Ya ini kita cuma nyari batas atas dan batas bawah dulu. Nanti kita akan tambahkan variabel tertentu. Misal adanya tingkat ekonomi negara yang tadi saya bilang eksternal internal itu bakal mempengaruhi penilaian kalian di antara dua batas ini. Nah, cara mendapatkan batas atas dan batas bawah kita lihat dari penjualan tahun ini dulu untuk mendapatkan batas atas. Kita lihat 2 bulan sebelumnya, yaitu Mei ke Juni gitu ya. Jadi dari 2 bulan sebelumnya, karena kita cari Juli berarti dapatnya Mei ke Juni. Kita dapatkan selisihnya berapa? Selisih persentasenya didapatkan 4,9 ya. 64 kurangi 61 dibagi 61. Kita dapat persentase 4,9. Nah, untuk mendapatkan batas bawah, maka kita lihat tren tahun lalu. Bulan Juni ke Juli, peningkatannya berapa? Maka 60.000 dikurangi 59 dibagi 59 kita dapat 1,7. Jadi nilai peningkatannya akan ada di antara dua angka ini. Tepatnya berapa itu akan punya banyak sekali variabel penentu. Nah, bagaimana kita bisa menentukan jumlah produk yang harus kita stok, inventory level. Jadi sudah tahu kita harus bisa jual berapa banyak dalam harga. Sekarang kita mikir stoknya harus berapa banyak. Jadi kita meramalkan atau melakukan perencanaan dengan menghitung jumlah stok yang sesuai dengan jumlah harapan jumlah penjualan yang diharapkan. Nih. Jadi ini dari forecast sales ditambah dengan berapa cadangan untuk permintaan tidak terduga. Nah, cadangan ini bisa terjadi karena adanya pengerusakan, pencurian, atau tiba-tiba ada perubahan sifat pembeli. Nah, yang pasti dengan kita melakukan planning, maka jumlahnya diharapkan bisa cukup untuk memenuhi demand dan tidak melebihi. Nah, untuk bisa melakukan planning inventory ada banyak rumus sebenarnya, tapi ini saya coba ajari pelan-pelan. Pertama, ada namanya rasio stock to sales. Di sini adalah membandingkan jumlah stok dengan penjualan. Ya, kita mendapatkan angka rasio atau nilai perbandingan antara stok yang ada dengan penjualan yang berhasil. Itu ya. Anggapannya gini, merchandise stock 40.000. Jadi kalau dalam ngomongin planning inventory stock kita ngomongin dalam jumlah rupiah ya, dalam uang, satuannya uang, bukan satuannya pieces. Jadi $40.000 ini bisa ada misalnya 500 kaos gitu ya, seharga 40.000. Nah ini oke, kembali ke contoh soal. Jumlah stoknya 40.000, salesnya 20.000. Berarti stock to sales rasionya berapa? Dibagi ya, 40.000 dibagi 20.000. Nih, value of stock per actual sales jadi 2. Nah, rasio terbaik adalah jika apa? Jika actual sales semakin besar, maka stock to sales ratio semakin kecil. Ya kan? Kalau stock to sales ratio semakin kecil, maka maka nasibnya bagus, intinya gitu. Oke. Kalau sudah, maka kita bisa menghitung stok level yang dibutuhkan pada awal bulan. Jadi kita bisa tahu awal bulan itu kita kudu stok berapa banyak. Nah, rumusnya cuma tinggal rasio tadi
dikali penjualan yang direncanakan ada berapa. Nah, ada lagi namanya stock turnover. Ini seberapa banyak stokmu itu habis terjual, seberapa cepat dia harus restock, seberapa cepat restockmu, intinya gitu. Misalnya kamu punya 500 kaos, itu seberapa cepat dia habis dalam satu periode tertentu. Jadi semakin kecil rate-nya ini, semakin kecil angkanya ini, maka semakin jelek. Karena kalau semakin besar angkanya, maka dia kan turnover, dia mengisi terus. Berarti sangat laku sehingga si penjual harus mengisi gudangnya terus untuk bisa menjual barang baru, gitu ya. Lalu juga ada yang namanya average stock, yaitu rata-rata persediaan. Gampang, rata-rata persediaan awal plus persediaan akhir dibagi 2. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomong stock turnover atau percepatan habisnya produk tersebut tadi, yang ini itu tergantung tipe merchandise-nya. Ada kalau misalnya kayak jenis jewelry itu sangat low stock turnover-nya kan. Atau ada warna-warna tertentu. Kalau yang turnover-nya tinggi warna apa? Hitam putih ya, hitam putih. Kalau yang kayak warna lilac, teal, atau Oscar, itu mungkin turnovernya sangat rendah karena mungkin orang nggak tertarik karena itu lebih unik ya warnanya. Bagaimana caranya meningkatkan stock turnover? Mengurangi pilihan style, color, dan size. Jadi misalnya kamu jual kaos cuma hitam dan putih, itu kan lebih bagus. Tapi ya itu orang-orang pilihan, kamu nggak memberi banyak pilihan. Atau merchandise yang kamu jual salah, sedang tidak diinginkan. Lalu juga terlambat untuk masuk, kamu kesuwen bikinnya, jadi sudah gak diinginkan. Harganya terlalu mahal, lalu sales promotionmu juga gagal. Oke, ini untuk penutup, kita coba menghitung stock turnover. Didapatkan data seperti ini data dalam 1 tahun. 1 tahun lebih 1 bulan ya. Jadi ini misalnya tahun 2019, ini Januari 2020. Terus kita ketahui dalam 1 tahun tersebut total salesnya berapa? Itu 60.000 nih. Setiap bulannya sudah diketahui stock level, yaitu jumlah barang yang di stok, yang disimpan sebanyak sekian sampai ketemu Januari lagi, sehingga diketahui total inventory dari toko tersebut $180.000. Bagaimana bisa mendapatkan nilai atau stock turnover-nya? Nah, jadi kita tahu ada rumus ini dulu. Sales sama dengan stock turnover rate kali average inventory. Kita bisa hitung average stock-nya dari data yang didapatkan, 180.000 dibagi 13, ya kan? Bagi bulannya, jadi total tadi dibagi bulan yang ada. Lalu untuk mendapatkan stock turnover rate, yaitu kecepatan perputaran barang, kecepatan barang harus diisi lagi, yaitu 60.000. Ayo 60.000 dapat dari mana? 60.000 dari total sales dibagi average store, sehingga kita dapat rate stock turnover yaitu 4,3. Cukup oke. Nah, sehingga kalau mau mendapatkan nilai sales, yaitu kita masukkan aja stock turnover rate kali average inventory.